apa yang salah. Itu bagus. Tapi sekali lagi juga semua itu kembali pada niatnya. Kalau niatnya itu untuk komitmen kenegaraan, apa yang salah? Kalau rangkulan itu untuk komitmen kebangsaan, apa yang keliru? Sangat bagus sekali. Ancaman keras Indonesia ke Uni Eropa. Beberapa hari yang lalu, publik dibuat kaget dengan deklarasi yang dibuat oleh Indonesia dan Malaysia. Pasalnya Malaysia tiba-tiba membuat pernyataan akan melawan Uni Eropa. Pemerintahan baru Malaysia sepertinya tulus berkolaborasi dengan Indonesia. Perdana Menteri Malaysia terus memuji Jokowi sebagai presiden yang bijak dalam mengambil keputusan. Dengan adanya deklarasi melawan Uni Eropa ini, sontak membuat Jokowi sangat bersemangat. Hal itu tak lain karena Indonesia memiliki teman untuk melawan kebijakan baru Uni Eropa, di mana dalam kebijakan tersebut sawit dianggap banyak merusak hutan. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Kerajaan Malaysia Anwar Ibrahim juga sepakat untuk melawan diskriminasi terhadap sawit saat keduanya menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor Senin 9 Januari. Tadi bersepakat memperkuat kerjasama melalui Council Palm Oil Producing Countries untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit, tutur Jokowi usai pertemuan. Indonesia dan Malaysia masuk 85% CPO di dunia. Kebijakan kedua negara tersebut di sektor Indonesia dan Malaysia masuk 85% CPO di dunia. Kebijakan kedua negara tersebut di sektor CPO akan sangat menentukan harga CPO di pasar global. Dilansir dari media CNBC Indonesia, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan sepakat dengan Presiden Joko Widodo untuk melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap ekspor sawit. Hal ini disampaikan Anwar saat setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor Senin kemarin. Dalam pernyataannya, Anwar mengatakan ini merupakan sesuatu yang diskriminatif dan tidak fair. Ia menyebut kebijakan Uni Eropa bisa membuat petani sawit kedua negara sengsara. Sebelumnya, Uni Eropa menyepakati undang-undang baru yang mewajibkan perusahaan untuk membuat pernyataan uji tuntas. Uni Eropa menuntut agar Indonesia dan Malaysia bisa menunjukkan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi terhadap kerusakan hutan dan beresiko terkena denda yang sangat besar. Mereka menyatakan peraturan tersebut akan berlaku untuk kedelai, daging sapi, minyak sawit, kayu, dan kopi, serta beberapa produk turunannya. Menurut Malaysia, undang-undang ini tidak adil dan menyerang Indonesia. Undang-undang baru ini muncul di atas arahan energi terbarukan. Uni Eropa mewajibkan bahan bakar berbasis minyak sawit dihapuskan pada tahun 2030. Akibatnya impor minyak sawit Uni Eropa menyusut dalam beberapa tahun terakhir. Malaysia dan Indonesia selaku negara produsen sawit terbesar dunia merasa dirugikan atas undang-undang tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dan Malaysia menggelar gugatan terpisah pada Organisasi Perdagangan Dunia. Keduanya mengatakan tindakan Uni Eropa itu diskriminatif. Selain ingin melawan Uni Eropa soal diskriminasi sawit, Anwar Ibrahim dengan berani mengatakan pandangannya terkait ekonomi terkini di Amerika Serikat dan China. Dari kacamata pemerintah Malaysia, ekonomi di Amerika Serikat sudah tak lagi dinilai sebagai negara superpower. Anwar menilai Amerika Serikat sudah kopong dalam menghadapi situasi gejolak ekonomi dunia saat ini. Indonesia dan Malaysia serta ASEAN harus memiliki komitmen yang jelas dalam mengarungi kebijakan ekonomi, sementara hubungan dengan negara barat dan Cina harus baik, seperti hubungan bilateral, perdagangan, dan investasi, ujar Anwar. Perlu diketahui berdasarkan data Dewan Sawit Malaysia, Uni Eropa adalah pasar terbesar ketiga bagi CPO Malaysia dengan kontribusi sekitar 9,4%. Ekspor CPO dan produk turunannya dari Malaysia ke Uni Eropa diperkirakan mencapai 1,47 juta ton pada 2022, turun 10,5% dibandingkan 2021 sepanjang Januari-November 2022.
Uni Eropa sudah mengimpor CPO dan produk turunannya dari Malaysia sebesar 1,33 juta ton. Dengan nilai MYR 7,4 miliar, Belanda adalah pembeli terbesar dengan volume impor mencapai 740.320 ton. Disusul dengan Italia dengan 243.890 ton. Sementara itu ekspor CPO dan produk CPO Indonesia ke Uni Eropa mencapai 1,72 juta pada Januari-November 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Pasar terbesar CPO Indonesia di Uni Eropa adalah Spanyol dan Italia. Pada Januari-Oktober 2022, Spanyol mengimpor CPO dari Indonesia sebesar 470.938 ton, sementara Italia 455.100 ton. Malaysia dan Indonesia kali ini kompak melawan Uni Eropa. Duet dua raja sawit ini bisa membuat Uni Eropa kelabakan dan kalah telak. Menteri Komoditas Malaysia Fadilah Yusof mengatakan, Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan turunannya. Hal ini sebagai langkah balasan untuk Uni Eropa, karena mereka telah mendiskriminasi minyak sawit dengan alasan merusak hutan atau biasa disebut deforestasi. Indonesia dan Malaysia mewajibkan seluruh perusahaan sawit untuk menunjukkan bahwa produk mereka tidak merusak hutan. Bahkan jika perlu kita akan melibatkan para ahli dari luar negeri untuk melawan. Langkah apapun yang dilakukan Uni Eropa, kita harus berani melawannya, kata Fadilah. Atau pilihannya adalah kita akan menghentikan ekspor ke negara-negara Eropa dan hanya fokus pada negara lain jika Uni Eropa mempersulit kita untuk mengekspor ke mereka, tambahnya. Fadilah yang juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia mendesak anggota Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit untuk bekerja menentang undang-undang baru tersebut, sekaligus memerangi tuduhan tak berdasar yang dibuat oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat tentang keberlanjutan minyak sawit.